Keterangan tambahan tentang masa suci bagi perempuan yang berhadas dalam kurung haid, nifas, wiladah. Pada kitab Safinatun Najah halaman 9 titik 2 bawahnya, seorang perempuan disebut mu'addah, mu'addah, mu'addah apabila setelah mendapatkan waktu yang rutin atau mengalami siklus yang tetap. Siklus bukan tikus. Siklus, tahu gak siklus? Siklus itu perputaran. Misalnya tanggal 1 ke tanggal 1, tanggal 2 ke tanggal 2 itu namanya siklus. Siklus yang tetap pada masa haid, atau setelah melahirkan dalam kurung nifas. Titik bawahnya, masa mu'addah biasanya garis miring umumnya terjadi setelah 3 bulan dari haid yang pertama, dan bisa pula terjadi 3 bulan menjelang masa menopause. Titik. Menopause adalah masa di mana seorang perempuan tidak lagi mengalami haid, biasanya di umur 45 tahun ke atas. Titik. Masa mu'addah bisa juga terjadi setelah melahirkan, yaitu setelah nifas 3 bulan sesudahnya. Titik bawahnya, seorang perempuan yang tidak rutin masa haidnya disebut ghairu mu'addah, ghairu G-H-O-I-R-U, ghairu mu'addah, G-H-O-I-R-U, ghairu, G-nya pakai go, G-H-O. Titik. Yang halaman 9. Aqallul haidi adapun bermula sekurang-kurangnya haid. Haid itu paling sedikit yaumun walailatun, sehari dan semalam. Maksudnya sehari semalam ya. Wa ghalibuhu, dan adapun bermula biasanya haid, umumnya orang dapat haid itu situn 6 hari au sabaun atau 7 hari. Wa aksaruhu, dan adapun paling banyaknya masa haid itu khamsata asyara 15 apanya yauman harinya bilayaliha dengan segala malamnya, maksudnya 15 hari 15 malam gitu ya. Nah jadi kalau perempuan umumnya itu haidnya itu 6 sampai 7 hari, paling sedikit sehari semalam. Ini yang laki-laki jangan protes, Ustaz kita kan laki-laki ngapain ngajarin haid.
Kalian kan ntar bakal gede, ya kan? Ntar bakal nikah. Laki-laki nikahnya sama laki-laki apa mau perempuan? Hah? Laki-laki nikahnya sama laki-laki apa sama perempuan? Perempuan, jadi harus tahu juga, ya kan? Iya lah, ntar kalau nanya, misalnya gitu kan, Fadil dia punya istri, Mas Fadil, aku halangan nih, tapi kok baru sehari udah berhenti ya? Ini masih head apa bukan ya? Oh bingung tuh, ya kan? Iya. Ntar nanya gimana? Kalau Fadil udah ngaji kan, wah itu dulu saya belajar, itu ada mu'addah, ada ghairu mu'addah. Wow. Itu kalau ngaji, kalau kagak ngaji, wah kagak tahu ya. Tuh kata istrinya, wah suami gua blow on. Iya. Kagak tahu. Ya jadi yang laki-laki juga tetap harus paham. Ya walaupun ini yang mengalami adalah perempuan, laki-laki tetap harus paham. Nah, jadi kalau perempuan itu headnya itu adalah paling sedikitnya sehari semalam. Ya. Bahkan disebutin dalam kitab-kitab lain walau lahzotan, walaupun cuman setetes. Nah, umumnya itu 6 hari 7 hari, maksimal 15 hari. Kalau udah lebih dari 15 hari, kok masih keluar darah, itu namanya bukan darah haid, tapi namanya darah istihadah. Nanti tambahan tulisannya ya. Ini Pak Ustadz terangin dulu. Nah, tapi darah istihadah itu bukan cuman buat perempuan yang keluar darah melebihi waktu 15 hari. Istihadah itu juga dihukumi buat perempuan-perempuan yang dia sudah mu'addah. Apa tadi mu'addah? Dia sudah rutin dapat haidnya. Ya gampangnya gitu. Mu'addah itu adalah sebutan untuk perempuan yang sudah rutin dapat haidnya. Yang dengerin nih. Ya ini jarang yang tahu loh. Bosan beri contoh ya. Misalnya Ori bulan ini Januari ya misalnya gitu ya. Baru pertama kali dapat, pertama halangan. Pertama kali halangan. Nah ini biar perempuan maksudnya biar tahu. Itu nggak mesti seminggu. Biasanya beda-beda. Nah kalau misalnya kayak Kori deh, inget nggak pertama kali halangan berapa hari? Seminggu. Kalau Nabila? Kurang dari seminggu apa lebih dari seminggu? Kira-kira? Semingguan. Kalau Haifah? Semingguan. Kalau Windy? Belum. Itu Jiko Jiko lagi ya. Nah, ada yang orang pas dia halangan itu seminggu lancar, sehari demi harinya itu lancar. Ada yang seminggu halangan tapi ada jaraknya. Sehari keluar, besoknya enggak, malamnya baru keluar lagi. Ada yang kayak gitu. Ada yang jaraknya sampai 2 hari. Hari Senin keluar, Selasa enggak, Rebo malamnya baru keluar. Gitu ya. Nah, kalau orang baru pertama halangan, itu biasanya dia ghairu mu'addah. Dia belum rutin. Bisa jadi bulan ini dapatnya seminggu, bulan depan bisa jadi dapatnya 10 hari atau berkurang 3 hari misalnya gitu. Nah nanti bulan ketiga dapat lagi seminggu lagi misalnya, atau dapat lagi 10 hari, atau dapat lagi bisa saja kurang 3 hari. Jadi artinya 3 bulan pertama andai kata
kok misalnya seminggu udah bersih nih, Ori udah mandi junub, udah selesai mandi junub bulan pertama ya, bulan pertama kali dapat lah, 2 hari 3 hari kemudian, padahal udah seminggu tuh, 2 hari 3 hari kemudian kok keluar darah lagi. Nah maka itu tetap dihukumi darah haid. Kenapa? Karena darah haid itu maksimal 15 hari. Ya. Begitu pula bulan selanjutnya. Seandainya seminggu udah berhenti, kok besokannya keluar lagi, jaraknya udah 2 hari. Nah maka perempuan itu juga disebut masih goiru muaddah, belum rutin. Ya, belum rutin dia dapat haid, maka saat itu tetap dihukumi dia haid. Nanti konsekuensinya soalnya kalau kalian yang perempuan haid gitu, itu kan otomatis nggak boleh sholat. Ya. Bukan nggak sholat, nggak boleh sholat. Kalau nggak sholat berarti kagak dosa kalau sholat. Nggak boleh sholat, haram. Sholat malah dosa. Makanya kalau lagi halangan niatin, ya Allah saya nggak sholat, itu dapat pahala seharian tuh. Kenapa? Karena berarti melakukan perintah Allah, tidak sholat pada waktu masa haid. Ya. Nah, 3 bulan berlalu, mulai dapat rutin Kori misalnya gitu ya, seminggu. Bulan Januari, Februari, Maret, goiru muaddah, belum rutin. Bulan April mulai rutin, seminggu dapatnya. Bulan Mei seminggu lagi dapatnya. Bulan Juni seminggu lagi dapatnya. Berarti udah muaddah, udah rutin. Siklusnya sudah tetap. Ya. Nah, maka seandainya bulan Juli terjadi lagi kasus yang sama seperti pertama kali dapat halangan, halangannya seminggu, mandi junub, hari pertama bersih habis mandi junub, hari kedua setelah mandi junub bersih, hari ketiga masih bersih, kok hari 4 keluar darah. Nah yang kayak begini nggak disebut darah haid. Nah itu yang disebut darah istihadah, walaupun waktunya masih di dalam 15 hari. Kan kalau kita pakai rujukan rumus pertama tadi, kalau seandainya masih 15 hari kan masih disebut darah haid ya, maksimal kan 15 hari. Tapi berhubung Ori dalam hal ini contoh kasusnya dia sudah muaddah, sudah rutin, maka tidak lagi dihukumi darah haid walaupun masih di dalam 15 hari. Karena sudah rutin, sudah muaddah, maka darah yang keluar itu disebut darah istihadah. Nah perempuan kalau keluarnya darah istihadah tetap wajib sholat walaupun dalam keadaan berdarah. Paham gak nih? Tadi pertanyaan loh. Harus paham, yang laki juga harus paham. Karena banyak orang yang gak paham tentang ini. Apalagi kalau udah biasa gak sholat, udah tinggalin aja. Emang udah kagak biasa sholat, ya, gak berdarah juga kagak haid juga kagak sholat. Iya. Hati-hati, kan udah tahu dosanya ninggalin sholat. Apa ya dosanya ninggalin sholat? Seperti berzina dengan orang tuanya sendiri di hari Jumat di depan Ka'bah, dosanya gede banget. Nah, jadi bedanya di situ. Makanya harus tahu mana muaddah mana enggak. Jadi ada kata ada barangkali kalian punya teman terus nanya, atau yang laki-laki misalnya punya teman perempuan terus nanya, aku haid nih, biasanya aku dapat haid seminggu, kemarin udah selesai, terus pas aku mandi 2 hari kemudian kok keluar darah lagi, aku wajib sholat gak sih? Biasanya dia nanyanya aku sholat apa enggak sih gitu. Kenapa? Karena dia nggak tahu hukum darahnya apa, darah haid apa darah istihadah. Nah jawabannya gimana? Jawabannya kamu udah muaddah belum? Kamu udah rutin belum dapat haidnya?
Kalau kamu udah rutin dapat haidnya, maka walaupun lebih dari seminggu, belum nyampe 15 hari, tetap dihukumi darah istihadah. Maka tetap wajib sholat. Tapi kalau kamu belum rutin karena baru halangan, maka kamu masih disebut darah haid. Paham gak nih? Paham gak? Coba Pak Ustaz kasih contoh ya. Contoh pertanyaan. Ada si A, bulan Januari dia halangan seminggu. Seminggu berarti berapa hari? 7 hari. Bulan Februari dia halangan 8 hari. Bulan Maret dia halangan 9 hari. Bulan April dia halangan 4 hari. Dikit. Bulan Mei dia halangan 3 hari. Bulan Juni dia halangan seminggu lagi. Nah, pertanyaan Pak Ustaz, perempuan yang kayak gitu disebut mu'addah atau ghairu mu'addah? Disebut ghairu mu'addah. Berarti perempuan itu belum rutin dapat haidnya. Gitu ya. Nah, seandainya bulan Agustus, ini bulan Agustus ya, dia dapat halangan seminggu. Ya, bulan Juli dia dapat halangan seminggu. Bulan Agustus dapat lagi halangan seminggu. Seminggu kemudian, ya, setelah dia bersih, dia sholat. Seminggu kemudian keluar lagi darahnya. Nah, pertanyaan Pak Ustaz, itu darah haid apa darah istihadah? Istihadah. Ayo, tadi katanya perempuannya mu'addah apa ghairu mu'addah? Tadi perempuannya mu'addah apa ghairu mu'addah? Pas bulan Juli statusnya. Kan bulan Juli dia dapat tuh halangan. Dari bulan Januari sampai bulan Juli, 7 bulan dia dapat halangan, dia agak rutin kan. Nah, itu perempuan mu'addah apa ghairu mu'addah? Ghairu mu'addah kan gak rutin. Iya kan? Nah, sekarang bulan Agustus dapat seminggu. Sama kayak bulan Juli dapatnya seminggu. Bulan Agustus dapat juga seminggu. Nah, seminggu kemudian masih dalam waktu 15 hari. Kan seminggu tambah seminggu berapa? Baru 14. Keluar darah. Pertanyaannya, itu darah haid apa darah istihadah? Ayo, siapa yang darah haid angkat tangan. 1, 2, 3. Mana lagi nih? Yang laki nggak ada. Yang darah haid cuma 3. Angkat tangan dong. Kau ini apa? Istiadoh. Yang istiadoh angkat kaki. Ya. Itu darah apa? Darah haid. Itu darah haid. Kenapa darah haid? Karena perempuan itu belum rutin. Kan ghairu mu'addah. Belum rutin. Nah, maka kalau darah haid berarti dia wajib sholat apa haram sholat? Haram. Tuh, di situ ntar hukumnya. Kalau kalian nanti misalnya punya kakak, punya saudara, punya adik atau punya teman, nanya kayak gitu, ya kan? Ada kasus kayak gitu misalnya. Terus dia nanya, Bang Rizky, terus aku gimana bang? Terus Bang Rizky bilang, oh itu darah istihadah, kamu harus sholat. Jelas-jelas dia belum mu'addah, belum rutin. Terus dia sholat, berarti dosa gak dia? Dosa, orang haid kok. Orang haid kalau sholat dosa, haram. Berarti secara nggak langsung yang masih tahu juga dosa karena salah. Begitu hukumnya. Paham nggak? Nah, lanjut ya. Ini bulan Agustus, seminggu kemudian dia dapat lagi, ya kan? Maka perempuan tersebut karena dia ghairu mu'addah, maka statusnya itu tetap disebut darah haid.
karena masih di dalam waktu 15 hari, maka dia tidak boleh sholat, haram sholat. Bulan September dapat lagi dia seminggu, dapat lagi halangan seminggu. Mandilah dia mandi junub, setelah seminggu bersih, 3 hari kemudian keluar lagi darah. Pertanyaan Pak Ustadz, itu darah haid apa darah istihadah? Ayo, yang darah haid angkat tangan, yang darah istihadah angkat kaki. Yang darah haid angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ya laki nggak ada dari tadi. Tadi darah haid 5. Apa yang benar kira-kira? Lihat, dia mulai dapat seminggu itu pas bulan apa tadi gua cerita? September, Juli udah dapat mulai seminggu tuh, ya kan? Juli dapat seminggu, tapi kan nggak halangan lagi. Nah pas bulan Agustus dapat seminggu, tapi kan halangan. Ya kan, habis itu pasti keluar lagi. Nah bulan September dapat lagi seminggu, keluar lagi setelah mandi. Nah berarti dia sudah mulai rutin tuh setiap dapat seminggu. Ya kan? Nah pertanyaannya itu berarti udah 3 kali apa masih 3 kali? Loh beda loh. Kalau udah 3 kali berarti itu langsung dihukumi darah istihadah. Nah ini kan bulan Juli seminggu, bulan Agustus seminggu, bulan September seminggu. Nah berarti dia sudah 3 kali dapat seminggu, walaupun kemudian keluar lagi ya. Nah maka dia saat itu sudah berada dalam proses mu'adah, tapi belum mu'adah karena masih ada halangannya. Berarti keluarnya darah tersebut tetap dihukumi darah haid, bukan darah istihadah, karena itu masih proses. Ya, bulan habis September apa ya? Oktober. Bulan Oktober dapat lagi seminggu. Nah berarti dia sudah mulai proses tadi tuh. Oktober dapat seminggu, November mulai lagi dapat seminggu, nggak ada tambah-tambahan. Desember seminggu. Nah proses mu'addahnya berarti sudah sempurna. Nah proses mu'addahnya sudah sempurna, berarti dia sudah dapat rutin haid halangan siklusnya setiap bulannya selama 1 minggu. Nah andai kata Januari tahun depannya, berarti udah lewat setahun ya. Januari tahun depannya terjadi lagi kasus seperti tahun yang kemarin, dapat seminggu, 3 hari kemudian keluar darah, atau udah dapat seminggu kemudian keluar darah, karena dia sudah mengalami siklus yang mu'addah, yang sudah rutin. Maka pas di bulan Januari tersebut, walaupun setelah dia mandi hadas, mandi junub, 3 hari kemudian keluar darah, maka dia tetap wajib sholat, karena darahnya itu darah istihadah, walaupun masih dalam 15 hari. Kenapa kok dihukumi tetap darah istihadah bukan darah haid? Kan masih di dalam 15 hari, karena dia sudah terkategori terhukumi sebagai wanita, sebagai perempuan yang sudah mu'addah, yang sudah rutin haidnya. Paham nggak? Paham ya? Nah, tapi kalau Desember ini kan lebih dari Juni sampai Desember kan 7 hari. Nah terus Januarinya itu dia haidnya cuma 5 hari, gimana? Itu masih dihukumi mu'addah atau dihukumi? Kalau seandainya perempuan tersebut haidnya cuma 5 hari, ya saatnya 5 hari, maka hari ke-6 dia udah sholat, berarti udah selesai haidnya, tetap mandi junub.
Tapi seandainya hari ke-6 kan ya, hari ke-7 kok keluar darah lagi, maka itu tetap dihukumi darah haid. Karena siklusnya dia 7 hari. Jadi hari ke-7, hari ke-5 dia bersih. Hari ke-6 dia mandi. Ya kan? Kok hari ke-7 keluar lagi? Maka dia nggak boleh sholat. Karena masih berada di dalam siklus dia yang 7 hari. Gitu. Jelas kan nih? Kalau mau nanya, ayo nanya. Guru kalian gak ada yang nerangin kayak gini loh. Coba aja guru agama yang nerangin kayak gini. Gak ada. Ini sepele tapi penting. Mas bingung. Yang udah mau punya istri siapa ya? Rizky, Damar. Kalau mau tanya, Kori. Nanya gak? Paham deh ya? Kalau setiap bulan dia iya, mau ada berarti. Jadi ada kata lebih dari 6 hari, ya. Kalau belum berhenti ya, itu masih haid. Tapi kalau ada berhentinya, berhenti bersih nih. Kaifah dapat 5 hari nih. Udah 5 hari kemudian, udah mandi junub. Hari ke-6 bersih, hari ke-7 keluar lagi, maka itu udah darah istihadah. Karena siklusnya memang biasanya dapat 5 hari. Gitu. Jadi darah istihadah itu nggak mesti harus lebih dari 15 hari. 15 itu bagi orang yang goiru mu'addan, yang belum rutin. Kalau dia sudah rutin, walaupun masih 15 hari, karena rutinnya dia cuma seminggu misalnya, maka kalau dia dapat lagi di hari ke-11 atau hari ke-12, maka dihukumi tetap darah haid. Kenapa harus dijelasin? Karena nanti menyangkut hukum sholat, termasuk di dalamnya hubungan badan kalau kalian udah nikah, termasuk di dalamnya juga megang Quran. Kan banyak hal-hal yang haram yang nggak boleh dilakukan perempuan haid. Makanya harus tahu ini haid apa istihadah. Beda sama istihadah. Kalau istihadah dia darahnya itu tidak menyebabkan tidak sholat, tetap sholat. Gitu. Kenapa? Karena dalam keadaan uzur. Ya. Baik, lanjut. Wa aqallu tuhri, dan adapun bermula sekurang-kurangnya masa suci. Nah, kalau masa suci sendiri bainal haidotaini, antara 2 haid itu khamsata asyara, 15 apanya yauman, harinya. Wa ghalibuhu, dan adapun umumnya masa suci dari haid itu arba'atun wa isruna, 24 apanya yauman, harinya. Au salasatun wa isruna, atau 23 apanya yauman, harinya. Wala hadda, dan tidak ada batasan li aksarihi, bagi lebihnya, maksudnya lebih dari itu. Bisa aja masa suci itu penuh semuanya. Jadi gini ya, kan sebulan 30 hari ya. Kalau masa haidnya 6 hari, maka masa sucinya berapa? 30 dikurang 6 aja, berarti 24 hari. Itu aja kok susah amat. Itu aja kok repot. Kan 30. Pada bisa matematika gak sih? 30 dikurang 6 berapa? 24. Nah sekarang ada perempuan haidnya seminggu. Seminggu berapa hari? 7 hari. Berarti masa suci dia berapa? 23 hari. Kalau ada kata ada perempuan haidnya 15 hari, berarti masa suci dia berapa? 15 hari juga. Lah kalau ada perempuan kagak haid, berarti masa suci dia berapa? 30 hari. Jadi gak ada batasan, maksudnya gitu. Paham ya? Terus sekarang nifas. Aqallu nifasi, adapun bermula sekurang-kurangnya masa nifas itu majatun, yaitu seperludahan, maksudnya setetes lah gitu ya, secrotan, crot gitu. Wa ghalibu, dan adapun umumnya daripada masa nifas, ya, nifas itu berarti setelah melahirkan. Itu arbauna yauman, 40 hari.
Jadi kalau habis melahirkan umumnya keluar darahnya selama 40 hari. Tapi ada juga yang cuma cerotan doang. Wa aksaru, dan adapun paling banyaknya atau paling lamanya keluar darah nifas itu situna yauman 60 hari. Nah ini beda ya sama haid ya. Nah nanti ini juga sama kasusnya ketika masa muaddah tadi ya. Jadi seandainya ada perempuan bulan Januari dia ngelahirin, berarti katakan lahirnya tanggal 1 Januari, berarti dia sudah terhitung nifas setelah melahirkan tanggal 1 Januari. Nah pertanyaan Pak Ustadz, kalau bicara secara umum tanggal berapa nifasnya selesai? Kalau secara umum, secara normal dia lahiran tanggal 1. Tanggal berapa si perempuan selesai masa nifasnya? Tanggal 8. Tanggal 11 Februari. Adit ngitungnya gimana ya? 8 apa? 8 Januari. 8 Nifas itu umumnya berapa? 40 hari. 40 hari. Berarti kalau dia secara normal, secara umum lahiran tanggal 1, maka selesai masa nifasnya 11 Februari. tanggal 11 Februari. Nah sekarang kalau tanggal 12 Februari masih disebut darah nifas gak? Enggak. Iya. Kan itu umumnya masih disebut nama darah nifas. Maksimal berapa? 60. 60 hari berapa bulan? 2 bulan. Februari kan ada 30 kali. Iya berapa ya? 29 ya? Maksimal ya? Ya kalau yang kehabisan 29 kan? Nah 28 lah taruh. Berarti dia taruhlah Maret ya. Berarti dia bersih-bersih itu tanggal 2 Maret. Paling lama. Nah pertanyaannya andai kata tanggal 3 Maret kok masih keluar darah, itu darah nifas apa darah istihadoh? Darah? Siapa yang nifas? Angkat tangan. Siapa yang istihadoh? Angkat kaki. Marsha diem aja dari tadi. Nggak paham dia. Nah, karena sudah melebihi batas maksimal ya yang 60 hari, maka hukum darahnya adalah darah istihadah. Dia tetap wajib sholat. Gitu. Tapi seandainya ya, tadi kasusnya, seandainya kan masa umumnya 40 hari. Seandainya tanggal 10 Februari selesai. Terus dia mandi junub, lah kok keluar darah lagi tanggal 12-13. Nah itu tetap disebut darah nifas. Atau bisa jadi bersambung sama haid pertama. Emang bisa sambung gitu? Bisa. Pengeluaran terakhir itu bisa kayak gitu. Nah makanya buat perempuan, buat yang laki-laki juga biar paham ini ilmu. Jarang lo di sekolah tuh ngerangin kayak gini loh, coba deh. Yang SMP deh pernah nggak diterangin kayak gini? Oh enggak tuh katanya Mas gambarnya enggak. MTS harusnya diterangin. Nah ini penting karena ini kan menyangkut masalah ibadah, menyangkut masalah kesehatan, ya, menyangkut masalah halal haram. Jadi kalian harus tahu. Ya, makanya pentingnya ngaji sebetulnya di situ. Kalau di sekolahan itu ada batas-batas yang mungkin guru nggak berani nerangin. Ya, karena ada materi-materinya. Kalau nggak sesuai nggak mungkin ngelebar dia, ya kan? Yang kedua, dia takut diomelin sama kepala sekolah. Kalau yang nggak paham kan sangkain jorok nerangin dari luar. Kok pada ngomongin head, ya kan? Kalau yang nggak paham sangkain jorok loh. Padahal kita lagi belajar fikih. Ya namanya nerangin head pasti nerangin darah. Masa nerangin head nerangin nanah? Masa nerangin head nerangin ya enggak? Iya, ini jadi bukan bicara jorok. Ustaz kok jorok banget sih nerangin darah? Ya namanya head ya darah lah. Masa head daging? Emang head sosis? Ya kan? Nah itu kayak gitu-gitu sekolah kadang-kadang karena tabu dia nggak berani, gurunya nggak berani.
takut ditegur kepala sekolah. Beda sama guru ngaji. Kalau kayak Pak Ustadz gini, bodoh amat. Kalian ngerti, ya syukur, alhamdulillah. Nggak ngerti juga, ya Pak Ustadz juga kagak rugi. Gitu. Mau kalian bercanda juga bodoh amat. Mau ngobrol juga bodoh amat. Yang penting Pak Ustadz udah nerangin. Kan yang ditanya di akhirat kan begitu. Jelani, apakah kamu sudah nerangin? Oh udah, dibuka tuh videonya. Videonya dibuka. Kalau kurang malaikat saya punya YouTube. Ya. Jangan lupa subscribe, like and share. Nah, emang bener loh. Beratnya orang berilmu itu sebenarnya gitu. Kenapa? Karena dia harus menyampaikan. Makanya Pak Ustadz tuh pasang banner ya kan gede di musola tuh, Adi tahu tuh ya kan, pengajian. Oh ya kan. Nah itu bukannya kalian hati-hati, jangan salah tafsir, jangan salah paham. Itu bukannya sombong, Pak Ustadz, bukan. Bukannya pengen nyombongin diri, bukan pengen promosi, bukan. Pengen menyelamatkan diri sendiri supaya ntar di akhirat kagak ditanya. Dan ntar ditanya loh. Kalian punya ilmu kayak gini kan nanti ditanya. Nanti kalian punya anak perempuan, yang laki-laki punya anak perempuan, atau yang perempuan ntar punya anak perempuan, kan nanya ntar. Nah tugas kalian itu nyampein, makanya ngaji begitu. Ya, Hah? Anaknya suruh ngaji, bagus. Tapi kan kalau anaknya nggak ngerti bisa nanya bapak ibunya, ya nggak? Nah sekarang kalau bapak ibunya nggak tahu juga gimana? Udah nasib anaknya. Kalau anaknya ngaji nih, kalian nih ngaji nih, terus kalian udah nanti jadi orang dewasa kan, terus punya anak, terus anaknya nanya, Pak ini ikhfa apaan Pak? Bu ini ikhfa apa nih? Oh ini ikhfa abad. Oh ini ikhfa akrob. Wah ibu jago juga, bapak jago juga. Iya dong, murid Ustadz Jelani. Ini ikhfa syafawi. Oh ini gomimi. Kan ngaji. Tapi coba kalau kagak ngaji, Bu ini apa Bu? Au. Pak ini awan Pak? Au. Oh bapaknya kagak bisa baca Quran, nanya, udah sono, pergi, malah diusir. Minta duit Pak, mau duit dulu. Ya, ayo tambahannya. Titik tambahan tadi tuh, istihadah adalah darah yang keluar di luar masa rutinnya perempuan setelah masa haid atau setelah melahirkan, dalam kurung nifas. Titik bawahnya, perempuan yang mengalami istihadah tetap wajib baginya melaksanakan sholat, puasa Ramadan, diperbolehkan tawaf, dan membaca Al-Quran. Titik. Sholat maksudnya sholat 5 waktu ya. Jadi itu kan larangan wanita yang haid. Ya, kalau haid nifas nggak boleh. Bagi perempuan yang dalam keadaan istihadah ingin melaksanakan ibadah tersebut, maka harus tetap berusaha dalam kondisi badan dan pakaian yang suci. Titik. Apabila dalam kondisinya yang suci tersebut, saat dia melakukan ibadah, tiba-tiba keluar darah istihadahnya, maka diperbolehkan untuk melanjutkan ibadah tersebut karena
dihukumi udzur, UDZUR titik. Nah, Pak Ustadz jelasin dikit. Jadi seandainya ada perempuan, dia udah selesai nih masa haidnya, udah mandi junub. Apa niatnya mandi junub? Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari mardhalilah. Kalau buat haid disunahin ditambahin lil haidi. Ya. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari lil haidi. Fardhalillahi ta'ala. Tapi tanpa baca itu pun tetap sah. Sunahnya ditambahin. Saya niat mandi hadas besar karena haid, fardu karena Allah Ta'ala. Nah seandainya dia udah mandi tuh, hari pertama bersih, hari kedua bersih, hari ketiga bersih, hari keempat udah keluar lagi darah. Karena dia perempuan mu'addah yang sudah rutin, maka darahnya tersebut adalah darah istihadah. Nah seandainya dia mau sholat, maka nggak boleh dalam keadaan berdarah. Jadi tetap harus ke kamar mandi, bersihin dulu darahnya, lalu kemudian pakai pembalut yang baru, ya pakai pakaian lagi yang baru, yang bersih, yang suci, badannya, ya pakaiannya harus tetap suci. Lalu kemudian baru dia melaksanakan sholat, tetap wudhu. Lah andai kata pas lagi ruku, pas lagi sujud, misalnya yang kasus ini Nabila. Nah pas lagi ruku kok keluar lagi darahnya, cerit. Ya kan dikit doang soalnya kalau istihadah. Cerit 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 cerit. Gitu. Nah keluar darah tuh, maka lanjutkan sholatnya, nggak batal. Kan harusnya batal loh. Ya satu najis, kedua yang membatalkan wudhu itu apa? Membatalkan sholat. Keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Jangankan darah, kentut tadi batal, ya enggak? Padahal bukan darah, bukan najis, ya enggak? Iya, ini Dimas nih aja Allah Akbar, kentut, buat, itu keluarnya apa ya? Darah bukan? Bukan gas doang, LPG 3 kg. Lah itu yang nggak darah aja bang, batal. Apalagi yang darah. Tapi berhubung si perempuan ini dalam keadaan istihadah, makanya dia tetap sah sholatnya, lanjutkan sholatnya sampai selesai. Gitu. Paham gak nih? Ada yang ditanya nggak? Kalau habis istihadah tuh wajib mandi junub lagi atau enggak? Kan istihadah bukan hadas besar, tetap cuma wudhu doang. Tapi tadi syaratnya kalau seandainya mau sholat atau mau ngaji misalnya gitu kan, baca Quran kan otomatis tetap harus dalam kondisi yang suci. Perkara entar pas melaksanakan ibadah itu kemudian keluar lagi darahnya, maka itu termasuk uzur, dimaafin gitu. Tapi pas kan kalau di sekolah biasanya suka sholat tuh Ustaz. Nah yang wanita dan istiadahnya itu gimana itu? Masa ya dia mandi di sekolah? Hah? Misalnya kayak itu tuh kalau dari istihadah, terus dia mau sholat zuhur, dia harus mandi atau enggak? Kan lagi di sekolah. Kalau guru agamanya ngerti ngomong aja, Pak saya lagi istihadah Pak. Kalau guru agamanya ngerti. Kalau guru agamanya nggak ngerti, ya udah Kaifa ikut tetap masuk sholat, ya sholat biasa dihormatil waktu, nanti sampai rumah diulang lagi. Namanya iadah, mengulang sholatnya. Karena sholat yang kayak gitu nggak sah. Gitu, tergantung gurunya paham nggak? Kalau gurunya pinter, Kaifa udah ngomong, Pak saya istihadah, oh berarti kalau istihadah harus bersih dulu dia, harus ganti pembalut segala macam. Gitu. Jadi kalau seandainya gurunya ngerti, pasti nggak disuruh sholat, ya udah ntar aja kamu sholatnya di rumah gitu. Tapi kalau gurunya nggak ngerti, ya udah daripada diomelin, ikut aja deh. Tapi ntar sampai di rumah diulang sholatnya. Nah makanya kamu kalau udah tahu istihadah, nah ini pentingnya persiapan, bawa pembalut ke sekolahan. Ya iyalah, daripada ribet-ribet, gitu aja kok repot. Ya enggak, emang pembalut berat apa?
Pembalut enteng, kalau nggak pakai pembalut pakai plastik kayak apaan? Nah itu pentingnya ngaji, pentingnya ilmu gitu supaya tahu. Ya. Kalau kentut batal nggak? Batal. Termasuk uzur nggak kalau kentut? Enggak. Kecuali yang punya penyakit berbeda. Nah, kecuali yang punya penyakit, kentutan mulu. Ya kan? Tapi kalau yang normal batal. Keluarnya bukan angin, keluarnya gundu. Batal nggak? Nggak ada. Ada kalau habis makan gundu. Hah? Keluar lato-lato. Batal nggak sholatnya? Batal, tetap kan sesuatu yang keluar kubur tidak tahu dong. Karena ada orang kayak gitu, lagi sholat jamaah berempat, satu jadi imam, yang tiga jadi jamaah, yang satu karena dia kagak belajar, kagak ngaji, kentut, diem aja kagak pindah-pindah, kagak tahu kalau itu batal. Nah itu sampingnya dia ngomong, lu kentut batal tuh. Padahal dia sendiri ngomong ya kan, batal. Terus yang ketiganya ngomong juga, iya benar tuh dia tuh. Lu sholat kentut batal, lu sono lu juga ngomong batal. Padahal dia sendiri ngomong. Terus imamnya? Imamnya nengok ke belakang. Ini sholat pada berisik banget, dia kan gue. Jadi batal semua. Gara-gara on. Ya kan, karena kadang Wallahu a'lam. Bebas PR deh.